Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, selamat bergabung di channel New KNI TV. Saya pengasuh channel New KNI TV tergabung dalam ikatan organisasi IWO, Ikatan Wartawan Online Indonesia, Kabupaten Sleman, mengadakan pendidikan jurnalistik atau pelatihan jurnalistik menggandeng dengan institusi perguruan tinggi yaitu Universitas Atmajaya, dalam hal ini Fakultas Visipol Universitas Atmajaya. Sudah mengadakan pelatihan kemarin, sesi pertama materinya tentang etika jurnalistik dan bagaimana menulis berita di jurnalis sesuai dengan kaidah-kaidah undang-undang pers yang sudah ada. Pendidikan yang kedua ini mengenai tentang materi yang ada adalah soal optimalisasi SEO di dunia digital yang akan disampaikan oleh Mas Randy Andrikni Sadikin. Beliau adalah Kabiro Suara Jogja.id. Jadi kalau mengenai materi etika jurnalistik dan bagaimana cara penulisan sesuai kaidah-kaidah jurnalistik sudah tengok di pendidikan pertama kemarin. Bagi yang ingin belajar secara online bisa ditengok di channel saya yang kemarin kita sudah upload di channel ini juga. Kali ini materinya tentang optimalisasi SEO di dunia digital. Materi yang kita sampaikan itu benar-benar bernilai jurnalistik, tidak sekedar asal menulis saja di media sosial, ataupun mana cara terbaik untuk tulisan kita maupun video kita bernilai kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi hari ini Bapak Ibu, ini adalah pelatihan kedua kita. Pelatihan kedua ini nanti hanya ada satu narasumber. Jadi narasumbernya sudah ada di samping, nanti saya perkenalkan. Jadi hari ini satu sesi, kemudian minggu depan itu minggu terakhir untuk kita belajar bersama atau kita berdiskusi bersama. Nah, hari ini kita akan didampingi oleh Mas Randy. Beliau ini sekarang itu adalah kepala biro dari suara.com gitu ya, khususnya di Yogyakarta. Jadi Mas Randy hari ini akan sharing ke kita soal SEO atau Search Engine Optimization yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, atau bahkan sudah terus mengenal itu di dunia pekerjaan. Nah, hari ini Mas Randy akan lebih sharing begitu terkait dengan kerja SEO di media online, dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan wawasan baru yang bisa dibagikan oleh Mas Randy. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu untuk pengalamannya Mas Randy. Jadi sebelum Mas Randy menjadi Kabiro untuk suara.com khususnya di Jogja, beliau memulai karir sebagai wartawan di 2007. Jadi mungkin lebih senior Bapak Ibu, kami ini masih muda ya ini ya. 2007. Kemudian sempat di Liputan 6, jadi mengawali wartawan di liputan6.com. Selanjutnya di Metro TV, dan kemudian masuk di grup grup Kompas Gramedia Group di Tribun News dan Warta Kota, dan sekarang itu lebih di suara.com ya, dari 2018 sampai sekarang.
Nah, jadi Mas Randy ini kemarin kami gandeng karena Suara.com saat ini menjadi mitra Atmajaya dalam program Jalin. Jalin itu adalah jaringan kemitraan yang melibatkan industri media. Nah, Mas Randy ini salah satu kolaborator dari kami, sehingga target dari program kemitraan itu adalah terus-menerus begitu ya, menggandeng mitra untuk bisa memaparkan atau men-sharingkan dunia industri dengan akademisi begitu. Kemudian Mas Randy ini juga spesialis gitu ya, spesialis lebih kepada digital media, kemudian media development, team management, social media journalism, web content writing, SEO, dan analytic tools and research tools. Oke, Mas Randy, mungkin nanti Mas Randy bisa sharing ke Bapak Ibu yang ada di sini, teman-teman media yang ada di sini. Jadi nanti silahkan bertanya. Jadi mereka tergabung dalam IWO, Ikatan Wartawan Online, begitu. Nah, nanti bisa bertanya ke peserta, misalnya seperti apa mungkin organisasinya, atau mungkin apa yang mungkin perlu dibutuhkan lagi begitu ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Randy. Nanti Mas Randy setelah menjelaskan mungkin bisa memberikan praktek sebentar ya Mas ya ke Bapak. Monggo Mas Randy, terima kasih. Ya, saya izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Penjelasan dari saya. Nah, saya pengen bertanya dulu mungkin ya. Ada di sini Bapak Ibu yang mungkin pernah mendengar tentang SEO atau search engine? Ya, udah ada pernah. Mungkin bisa sharing Pak sedikit mungkin apa yang diketahui tentang SEO, dan mungkin apakah sudah diterapkan atau kayak gimana? Bapak siapa? Bapak Made, monggo silakan. Intinya SEO itu search engine optimization. Jadi posting kita, artikel kita itu masuk di dalam mesin pencarian gitu ya. Atau ya kita sering pakai Google. Jadi kalau kita search apa, muncul tulisan kita. Intinya begitu. Terus kalau selama ini yang saya gunakan masih gratisan gitu, pakai Yoast itu. Jadi tidak terlalu optimal, tapi ya lumayan lah ada gitu. Pak Made, ya benar tadi yang dikatakan Pak Made itu bahwa SEO itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan tulisan-tulisan yang kita buat itu ke dalam di mesin pencari Google. Intinya adalah ketika kita membuat produk atau satu tulisan, kita kan butuh yang namanya distribusi ya. Jika produk itu tidak didistribusikan dengan benar, ya tentunya tidak akan ada yang baca gitu kan. Nah, search engine optimization ini memudahkan orang untuk mencari artikel-artikel kita di dalam mesin pencari Google. Kita bayangkan bahwa di dalam Google ini adalah sebuah semesta yang sangat besar gitu kan. Sementara membuat produk atau satu tulisan, kita kan butuh yang namanya distribusi ya. Jika produk itu tidak didistribusikan dengan benar, ya tentunya tidak akan ada yang baca gitu kan. Nah, search engine optimization ini memudahkan orang untuk mencari artikel-artikel kita di dalam mesin pencari Google. Kita bayangkan bahwa di dalam Google ini adalah sebuah semesta yang sangat besar gitu kan. Sementara konten yang dihasilkan oleh Bapak Ibu mungkin hanyalah setitik dari semesta itu gitu kan. Nah, SEO ini membuat big data itu mencoba jurnalis itu, seorang jurnalis itu tentunya sudah di era digital sekarang ini harus menguasai namanya SEO. SEO itu bagaimana kita membuat judul atau membuat kata kunci, penulisan dan lain-lain sehingga dengan mudahnya bisa ditemukan oleh pembaca di Google, gitu kan? Nah, ini faktor-faktor dari SEO ini mungkin secara overview seperti ini gitu kan. Ada yang kita namakan on-page SEO, itu yang menentukan adalah konten kualitinya gitu kan. Adanya keywords itu yang misalkan Bapak Ibu cantumkan di dalam penulisan berita gitu kan.
Misalkan Bapak Ibu ingin membuat rekomendasi misalkan Bapak Ibu ingin bikin artikel tentang cara bikin seblak misalkan gitu kan. Nah, cara bikin seblak itu menjadi keyword utama dari kita ada yang kita namakan on page SEO. Itu yang menentukan adalah konten quality-nya gitu kan. Adanya keywords itu yang misalkan Bapak Ibu cantumkan di dalam penulisan berita gitu kan. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat rekomendasi misalkan Bapak Ibu ingin bikin artikel tentang cara bikin seblak misalkan gitu kan. Nah, cara bikin seblak itu menjadi keyword utama dari artikel Bapak Ibu, dan itu harus ada pengulangan-pengulangan di dalam beritanya itu gitu kan. Tapi memang pengulangannya itu dilakukan dengan cara humanis atau tidak dengan cara robotik gitu kan. Misalkan kita semuanya kita tulis cara memasak seblak gitu, enggak. Tapi kita mencoba untuk memasukkan keyword-keyword itu di dalam artikel. Nah, image optimization juga menjadi salah satu kuncinya. Internal link itu link yang berada di dalam artikel Bapak Ibu gitu kan, yang merujuk ke satu situs. Sementara eksternal itu adalah link yang berada di luar website Bapak Ibu yang merujuk ke website Bapak Ibu gitu kan. Semakin banyak rujukan ke website yang Bapak Ibu bikin, itu semakin bagus kualitas SEO-nya. Seperti itu. Metadata itu secara teknis lah yang ada di dalam websitenya, dan URL juga seperti itu. Nah, ini on page SEO ini yang kebanyakan yang kita terapkan sih di dalam dunia jurnalis. Sisinya adalah technical SEO ini lebih ke IT ya Bapak Ibu ya. Video SEO ini mungkin sama dengan on page SEO, tapi ini dipraktekkan di dalam video. Sebenarnya yang namanya SEO itu tidak hanya ada di Google, tapi juga di YouTube pun ada gitu kan. Bahkan di marketplace pun ada. Misalkan Bapak Ibu mau menjual barang di Shopee gitu kan, tentunya harus ada keyword-keyword yang dioptimalisasikan kan, supaya orang-orang yang ingin membeli barang Bapak Ibu itu langsung ke pencariannya gitu. Misalkan saya mencari earphone misalkan, dengan menjelaskan produknya secara utuh gitu kan, dengan menggunakan SEO, itu orang lebih mudah menemukan earphone itu seperti itu. Kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin secara gambaran singkatnya seperti itu terkait SEO. Yang butuh kita pelajari sebenarnya on page SEO sih kebanyakan. Nah, ini bagaimana SEO bekerja ya kalau misalkan ini kita meng-create konten, lalu Google mencoba untuk meng-crawling gitu kan, meng-crawling apa yang ada di situs kita. Hasil crawlingnya itu nanti ditampilkan di kita namakan search engine result page atau SERP. Search engine result page itu adalah misalkan Bapak Ibu buka Google, ya kan, halaman Google itu adalah kita namakan SERP atau search engine result page, gitu kan. Jadi konten yang diambil itu ditampilkan di search engine gitu kan. Itu kita namakan, kalau proses mengambil konten itu kita namakan crawling. Misalkan Google mengambil konten Bapak Ibu dari website itu dinamakan crawling, dan ketika ditampilkan ke search engine itu dinamakan indexing prosesnya itu. Nah, seperti inilah prosesnya gitu kan. People discover and engage with it gitu kan. Orang menemukan konten Bapak Ibu gitu kan. Lalu Google merankin higher gitu kan. Lalu berulang seperti itu gitu kan. Nah, semakin bagus SEO-nya, domain authority-nya itu semakin semakin bagus performance-nya di mata Google. Jadi ketika Bapak Ibu membuat satu konten itu lebih memudahkan performance-nya, sehingga kontennya itu lebih ada di halaman satu pencarian Google. Biasanya tujuan artikel kita bikin artikel itu sebenarnya biasanya kita merujuk atau kita goals-nya itu adalah bagaimana caranya supaya kita berada di halaman satu Google. Karena halaman satu Google itu udah pasti impression-nya atau orang akan lebih gampang melihat kan. Bagaimana Bapak Ibu konsisten mempublikasikan konten yang berkualitas. Kalau kontennya misalkan clickbait atau kontennya mengandung hoax atau bohong atau mislead dan lain-lain, itu semakin menurun performance-nya di mata Google seperti itu. Niche expertise ini seperti itu. Jadi konten kita semakin niche atau semakin spesifik, target audience itu semakin bagus. Misalkan taruhlah saya berada di Jogja, saya ingin menargetkan orang-orang Jogja.
orang-orang Jogja misalkan, lebih spesifik lagi apa nih orang di Jogja, oke, mahasiswa yang suka apa nih, mahasiswa ternyata yang suka otomotif misalkan. Nah itu biasanya saya akan terus konsisten membuat konten yang ditujukan untuk mahasiswa yang berada di Jogja yang suka otomotif gitu kan. Kalau kita konsisten terus menerus, Google akan melihat kita sebagai seorang ekspertis, ya kan, ekspertis. Jadi wah nih si Randy nih dia menulis tentang otomotif terus nih, yang ditujukan untuk mahasiswa suka otomotif nih, terus gitu kan. Lama-lama Google akan mendetek kita sebagai orang konsisten membuat konten yang ditujukan untuk mahasiswa yang berada di Jogja yang suka otomotif gitu kan. Kalau kita konsisten terus menerus, Google akan melihat kita sebagai seorang ekspertis, ya kan, ekspertis. Jadi wah nih si Randy nih dia menulis tentang otomotif terus nih, yang ditujukan untuk mahasiswa suka otomotif nih, terus gitu kan. Lama-lama Google akan mendetek kita sebagai orang yang ekspertis gitu kan, seperti itu. Mesin learning Google yang mendetek seperti itu. Engagement itu bagaimana kita berinteraksi dengan pembaca ya. Internal links kayak saya tadi bilang, link yang mengacu ke satu situs gitu. Mobile first. Nah, tampilan atau apa ya, tampilan website atau tulisan itu ditujukan harus ke pembaca mobile gitu kan. Jadi jangan bayangkan pembaca berita Bapak Ibu itu membaca lewat laptop gitu kan. 98% kalau yang dialami di suara, 98% artikel itu dibaca melalui handphone. Karena orang sepertinya kalau baca di laptop udah nggak ada waktu lagi gitu kan. Kayak misalkan kita berada di, orang kebanyakan sekarang mobile ya Pak ya, mobile gitu kan. Kayak misalkan kita kalau orang di Jakarta tuh biasa naik kereta gitu kan, atau pagi-pagi KRL segala macam. Nah di sela-sela waktu itu kan orang membaca lewat mobile kan. Nah disitulah target audiensnya seperti itu. Maka jadi tidak kaget sih kalau misalkan 98% yang membaca ya, karena pembaca mobile kita kan pengguna internet kita kan banyak banget ya. Kalau misalkan di breakdown ke semua daerah seperti itu. Backlink itu apa ya? Backlink itu yang ada di link-link yang ada di dalam di dalam website gitu kan. Ini bisa dalam bentuk internal link atau dalam backlink. Jadi ibaratnya kalau berita itu ada link mungkin agak sedikit banyak gitu linknya gitu kan, yang merujuk ke satu situs gitu kan, bisa membuat itu kolaborasi dengan situs lain gitu kan, lalu bisa meningkatkan performance-nya di Google seperti itu. Nah ini yang saya bilang pembeda antara SEO dan SERP gitu kan. SEO adalah serangkaian upaya dalam website untuk meningkatkan visibilitas halaman website di mesin pencari gitu kan. Itu yang tadi saya bilang gitu kan. Jadi SEO itu lebih ke upayanya. Contohnya kita ingin membeli pakaian wanita gitu, kita hanya tinggal mengetikkan hal tersebut pada mesin pencari, dan mesin pencari akan menampilkan referensi situs yang menjual pakaian wanita. Nah Google itu membaca yang namanya behavior dari pembacanya gitu kan, atau audiensnya gitu. Ketika Bapak Ibu mengakses google.com, misalnya google.com, itu isinya semua adalah berita-berita yang Bapak Ibu cari. Nah itu adalah halaman SERP gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mungkin sejauh ini? Yang nggak apa-apa, tanya apa aja Pak. Atau mungkin tentang website Bapak Ibu, apa kendalanya selama ini gitu kan. Di sini lebih ke media digital atau gimana Pak mungkin? Atau menulis platformnya di mana Bapak Ibu ini? Online juga kayaknya. Oh iya, online ya, oke. Nah biasanya kendalanya apa biasanya kalau di website itu? Iya. Kita sudah Iya. Ketika kita mau kirim ke narasumber atau ke sahabat, kendalanya kadang ketika kita sudah mengirim berita atau website atau semacam link dan sebagainya,
ini fotonya nggak langsung keluar gitu. Dan bahkan ada info kalau link dari Singapura itu bisa langsung langsung sekali klik langsung keluar gambarnya itu. Jadi yang kebetulan yang di media saya ini kan ketika kita ngirim link ini gambarnya lama banget gitu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, ya makasih. Untuk Bapak siapa Pak? Pak Ari ya Pak? Ya Pak Ari, makasih Pak. Pak Ari, jadi kalau gambar yang belum muncul atau kayak gimana itu bisa banyak faktor sih Pak. Pertama mungkin dari jaringan internetnya, gitu kan. Pertama jaringan internetnya. Kedua mungkin size fotonya terlalu besar, bisa jadi size fotonya semakin besar size fotonya, apalagi di website-website itu ada beberapa yang tidak bisa mengkompres foto sendiri gitu kan. Dan semakin besar fotonya tentu semakin lama kan untuk memprosesnya, seperti itu sih Pak. Jadi ada dua faktor gitu kan. Nah ketiga mungkin faktor IT-nya Pak. Mungkin kita nggak tahu itu kalau faktor IT itu mungkin ada problem di servernya atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya semua server gitu kan sekarang itu kan sudah banyak yang menggunakan cloud ya, atau cloud server itu yang kayak apa ya, kita bukan di mesin gitu kan, tapi lebih ke yang di awan-awan gitu lah, yang apa ya, jadi tidak ada fisik servernya. Nah itu kebanyakan orang-orang menggunakan itu untuk mengoptimalisasi apa ya, website mereka sih sebenarnya, kayak gitu sih Pak. Semoga menjawab Pak Ari. Ya silakan Bu. Pak Dimas, terima kasih. Nggak usah pakai mic, udah keras. Oh udah. Tenang. Selamat pagi Mas. Ini hanya sekedar bertanya bahwa kita di media online itu kan mungkin ada jatah, misalnya kita pakai berapa apa sih namanya, kita kalau pembacanya melebihi jatah yang kita punya bisa mulai down itu kan, atau gimana? Oke, pembaca. Ya, terlalu banyak overload gitu pembacanya, itu bisa menyebabkan overload atau bisa down, atau penyebab down itu apa aja? Oke, ya. Ibu siapa Bu? Saya Nuni Mas. Ibu Nur. Ibu Nuni. Ibu Nuni Pak Bu. Ya, Ibu Nuni, makasih Bu Nuni. Jadi kalau penyebab website down itu banyak ya Bu ya. Saya jawab pertanyaan pertama deh. Kenapa dulu kita pernah mengalami yang namanya website kita tiba-tiba down karena pembaca kita terlalu banyak begitu. Nah, biasanya yang seperti itu kemungkinan menggunakan server fisik, server yang ada barangnya gitu kan. Dulu itu kan namanya server itu kan pasti kan dalam bentuk lemari gitu kan, yang isinya mungkin berapa giga, 6 giga, 7 giga. Nah kebanyakan semakin deras jumlah pembacanya, semakin banyak apa ya, memakan kapasitas server itu Pak Bu gitu kan. Nah kenapa sekarang itu orang menggunakan cloud? Karena cloud itu tidak memiliki apa ya, tidak memiliki limit capacity gitu kan. Jadi kalau misalkan ingin nambah silakan gitu kan. Bahkan sekarang itu ada yang jumlah pembacanya itu mengikuti harga dari apa ya, server tersebut. Misalkan ya, semakin tinggi jumlah pembaca kita, maka semakin apa ya, semakin tinggi pula harga yang ditagihkan ke kita gitu kan, karena memakan banyak server. Iya, ada yang seperti itu Bu gitu kan. Jadi sekarang itu kenapa orang banyak menggunakan cloud, karena memang unlimited, tapi memang cloud itu agak mahal sih menurut saya gitu kan. Karena misalkan tiba-tiba pembaca Ibu membengkak nih websitenya nih, yang baca banyak banget karena ada satu isu yang bagus gitu kan. Nah itu bisa tagihan di server bisa gede juga itu Bu gitu. Makanya biasanya kita itu mengoptimize halaman itu dengan mencoba untuk memonetisasinya. Makanya itu ada yang namanya Google AdSense gitu kan, atau AdSense yang lain gitu kan. Jadi setiap halaman itu apa ya, setiap halaman yang keluar gitu kan, itu bisa digunakan untuk membayar server tersebut, seperti itu kan Bu. Karena dimonetize kan bukan. Jadi setiap ada yang baca itu pemasukan buat kita gitu. Seperti itu sih Bu. Dan kalau website error segala macam banyak sih, ada yang karena serangan hack, ada juga gitu kan. Ada juga karena
Ya, paketnya habis. Ada juga kadang belum bayar hostingnya, belum bayar ininya, belum bayar domainnya, mungkin kelupaan tuh gitu kan. Ada penangkal hack, yang di hack itu ada nggak? Di hack pernah Bu, gitu. Itu ada untuk tips untuk menangkal itu ada nggak? kalau menangkal itu kita ada yang namanya firewall, tapi itu biasanya teknis banget sih Bu, kawan-kawan IT yang paham. Itu biasanya ada firewallnya sih, jadi firewall terus ada istilah-istilah lain lah gitu kan. Itu mungkin lebih ke teknis IT Bu, iya IT yang lebih paham itu kan. Apalagi website berita kan, kalau website berita itu banyak banget serangannya kan. Apalagi ketika kita lagi mengulas satu kasus misalkan ya, itu banyak banget serangan, kita namakan DDoS atau apa gitu kan. Itu serangannya banyak banget bisa kelihatan kan. Nah itu biasanya kawan-kawan IT yang menangkal firewall itu gitu kan. Seperti itu sih Bu. Semoga menjawab Bu Nuni. Makasih. Iya, sama-sama Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Ada pulsanya habis. Saya lanjut. Ya, ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Ya, Pak Yan. Ya, singkat aja mungkin bagi teman-teman atau kita juga salah satunya. Setelah kita memberikan mungkin mengupload kita punya berita, ada nggak situs khusus search engine-nya yang dimana link teman-teman ini bisa ke search lebih cepat begitu? Ada website apa gitu? Oke, terima kasih Pak. Saya Pak Yan, ya, terima kasih banyak Pak Yan pertanyaannya. Dulu kita ada yang namanya website namanya Dik itu dulu zaman sebelum ini ya, maksudnya sekarang ini Google ini kan udah lebih canggih Pak ya gitu. Dulu ketika mungkin sekitar tahun 2016 kali ya, 2014 ya tahun segitulah. Nah itu ada website yang namanya Dik gitu kan, DIGG. Kita biasanya itu mengupload URL kita ke situ supaya Google ngeping situs kita. Ya, nah, cuman sekarang itu tidak dibutuhkan lagi karena Google sudah punya teknologi untuk meng-crawling atau dengan sendirinya ngeping website kita ngeping ke Google gitu kan. Ya karena kan semakin canggih gitu kan, dengan machine learning atau dengan AI apalagi sekarang gitu kan. Itu Google jadi jadi lebih automatically menerima ping gitu kan, jadi kita nggak perlu mengajukan. Nah kalau misalkan ada berita-berita kita yang tidak di crawling Google, kita biasanya biasanya kita ngajuin indexing manual itu biasanya kalau di setiap situs Bapak Ibu itu pasti ada, kalau misalkan yang sudah ada di Google atau segala macam gitu kan, itu pasti ada yang namanya Google Search Console gitu kan. Jadi di situ biasanya kita akan nge-ping ke Google gitu, Google Search Console seperti itu. Nah tapi bisa juga Bapak Ibu jika ingin mendapatkan impresi dari Google atau merayu Google lah ibaratnya, itu bisa juga nge-share ke Facebook juga bisa tuh Pak. Misalnya ke Facebook ya, atau ke lewat grup WA atau grup atau Status. Iya, lewat status gitu kan, ada lewat Twitter gitu kan. Intinya lewat dua itu sih, Twitter, Google, WhatsApp gitu kan. Karena kalau Instagram itu nggak bisa ngandelin link, cuman kurang efektif, tapi bisa dicoba seperti itu. Jadi kita sebar ke sosial media biasanya kalau ingin menambah performance dari artikel kita seperti itu Pak. Ya, sama-sama Pak ya. Nah ini yang tadi saya bilang cara kerja SEO. Mungkin secara singkat aja kayak pengumpulan atau crawling gitu kan, melibatkan pengambilan atau menyimpan halaman itu, halaman situs web yang baru dirilis atau baru diperbarui. Indexing ini seperti saya bilang tadi, ketika Google itu menaruh berita Bapak Ibu di halaman search, itu namanya proses indexing gitu kan. Nah proses indexing ini yang menentukan apakah nanti halaman 1 atau 2 gitu. Nah ini penentuan ranking nih, kalau menentukan halaman 1-2 nya ranking itu. Jadi apakah Bapak Ibu
beritanya itu di halaman 1, di urutan pertama, urutan kedua, ketiga gitu kan. Semakin tinggi urutannya, tentunya impresinya semakin besar atau semakin mudah untuk dilihat oleh pembaca gitu kan. Karena zaman sekarang ini mungkin jarang ada pembaca loyal ya sekarang ya. Karena mungkin Bapak Ibu zaman saya dulu gitu kan, itu kita punya preferensi ke satu berita ya Pak ya, satu situs lah, misalkan dulu kan yang paling top of mind itu detik.com misalkan kalau di website ya, atau mungkin kompas.com gitu kan. Biasanya orang itu ke kompas.com baru nyari berita, atau ke detik baru nyari berita. Cuma sekarang ini tidak ada pembaca loyal karena kebanyakan mereka tuh melihat, karena mereka mengakses melalui Google sekarang kan. Google, nah, siapapun yang ada di halaman 1, 2, 3 gitu kan, akan diklik sama pembaca gitu kan. Apapun situsnya, nggak mesti nyari, oh saya mau nyari Kompas nih, enggak gitu kan. Misalkan ada peristiwa bom Bali misalkan ada peristiwa bom Bali gitu, orang pasti akan mengejar, ingin melihatnya ya. Ketik di search engine misalkan bom Bali gitu. Lalu di halaman pertama ternyata yang ada bukan situs Kompas, ya nggak apa-apa, orang akan melihat gitu kan. Apa yang dilihat pertama kali ya, apa yang dia klik gitu, seperti itu. Kayak kasus Vina ya Pak? Iya. Kayak kasus Vina ya. Ini Mas, yang menentukan di halaman pertama Google itu siapa Mas? Google, apanya? Mesin pencari. Iya. Jadi gini loh, yang menentukan adalah di halaman 1 Google itu berdasarkan performance dari website itu gitu kan. Bisa jadi banyak hal gitu kan, bisa jadi banyak yang ngeklik gitu kan, sehingga Google akan semakin banyak yang ngeklik, berarti kan semakin banyak orang yang percaya dengan situs itu atau semakin banyak preferensinya kan. Itu pertama. Dan kedua, bagaimana kita bermain dengan keyword-keyword yang di dalamnya Pak gitu kan. Keyword di dalamnya, kalau bagi jurnalis itu mungkin kita bermain keyword ya. Misalkan nanti saya jelaskan setelah ini. Misalkan cara kerja apa gitu kan, itu kita cantumkan di judul, di body foto, di caption foto, di body text gitu kan. Bagaimana kita konsisten, seperti itu sih Pak. Nah, semakin semakin bagus websitenya atau semakin menarik keywordnya, atau semakin semakin unik angle-nya, itu lebih ini sih, akan lebih naik sih websitenya, seperti itu. Terus gimana membuat agar bisa menjadi halaman pertama Google itu? Jadi halaman pertama gitu ya. Untuk jadi halaman pertama itu sebenarnya otoritas Google, tapi kita bisa mengupayakan kayak gitu. Iya, kita bisa mengupayakan. Nah, judul dibikin menarik gitu kan, website-nya banyak diklik gitu kan, kita banyak nanam backlink gitu kan, backlink kemana-mana gitu, kita share di Facebook, share di Twitter segala macam. Terus kita keywordnya harus menarik juga gitu kan, yang paling banyak dicari gitu kan. Karena ini kan seperti jodoh-jodohan Pak sebenarnya kan. Kita ada orang mencari kampus misalnya, ada orang mencari kampus gitu kan. Si kampusnya ini memberikan gitu kan, jodoh jadinya tuh, begitu. Jadi tergantung dari apa yang dicari gitu kan. Nah, search engine ini search SEO ini adalah bagaimana kita menemukan apa yang dicari orang gitu dan membuatnya seperti itu. Karena ini kan apa yang dibutuhkan ya, seperti itu Pak. Tapi saya pernah mendengar juga Google itu akan memberikan postingan itu tergantung behavior dari orang itu. Ya betul. Betul. Jadi dalam arti misalnya saya sedang klik film porno, jadi setiap saat itu di HP saya itu muncul, mungkin seperti itu ya. Iya. Tapi memang begitu Pak. Jadi Google punya banyak produk ya. Ada yang namanya search engine, ada yang namanya Google Discover. Nah, kebanyakan yang Google memberikan berita-berita sesuai dengan behavior kita itu biasanya di Google Discover. Mungkin kalau kalau kita ini nih, kita cek di Google, misalkan aplikasi Google Chrome. Nah, di bawahnya ini biasanya ada berita-beritanya nih. Nah, ini
berita-berita ini biasanya diberikan sesuai dengan intent atau dengan behavior dari orang-orang. Ini di situs Google Chrome ya. Ya, nah biasa di situ tuh. Kalau misalkan kita suka baca film porno misalkan gitu ya, nah itu pasti isinya kayak gitu semua gitu kan, gitu semua. Dan nggak cuma di situ, kadang di dalam website sendiri itu iklan-iklan yang diberikan itu adalah iklan-iklan tentang porno misalkan gitu kan, misalkan maaf lingerie misalkan segala macam iklan-iklan yang seperti itu gitu. Karena saya pernah waktu itu teman yang dia protes, dia melaporkan, ini ada yang error nih, kok di iklan-iklan saya isinya kok lingerie semua nih gitu kan. Wah jadi ketahuan kan dia sering akses. Kita mau jelasinnya, oh iya error kali ya gitu. Otaknya ya error. Padahal berarti ya, sama dengan TikTok ya. Iya, FYP itu ya. Saya buka TikTok ya, misalnya saya terus buka itu terus yang keluar ya gitu-gitu aja. Iya. FYP itu kan singkatan dari for your page gitu kan. For your page itu diberikan untuk apa ya? Berdasarkan apa yang kita akses gitu kan. Makanya sekarang kan eranya post truth ya gitu kan. Kita melihat apa yang kita lihat, kita mendengar apa yang kita mendengar, kita akan yang ingin kita dengar gitu kan. Dan Google atau platform-platform itu memprovide itu kayak gitu. Tahu pikiran kita berarti ya. Iya. Jadi kan saya lagi nyari apa nih? Saya lagi nyari tiket kereta nih misalkan. Tiba-tiba di Instagram atau di apa itu isinya promote tiket kereta lah atau apa kayak gitu. Jadi mungkin sekarang ini era dimana kita harus berhati-hati dengan apa yang kita akses ya sebenarnya. Karena itu menentukan apa yang nanti dikonsumsi sama kita gitu kan. Siapa kita? Berpengaruh juga kalau mau melamar kerja kan. Iya itu. Kalau melamar kerja itu bahaya. Kemarin saya baru bikin saya baru ngasih pelatihan ke mahasiswa tentang tentang wawancara kerja dan lain-lain. Ada beberapa mahasiswa yang saya pernah merekrut karyawan waktu itu wawancara, ternyata dia itu di Instagram kita ngecek juga kan, screening segala macam. Ternyata Twitter isinya hujatan segala macam gitu kan. Nah akhirnya ya kita agak sedikit bukan kita jujur menolak sih waktu itu. Karena apa? Karena kita ya kayak misalnya kita nyari suami lah atau istri ya gitu kan. Pasti kita kan pengen tahu lah ya gitu kan. Ini latar belakangnya gimana nih, orangnya gimana gitu kan. Seperti itu. Jadi memang sekarang hati-hati dengan itu. Dan ada satu mahasiswa yang nanya gitu kan, kayaknya dia juga was-was juga nih karena mungkin isi Instagramnya aneh semua nih kayaknya. Itu bener pak gitu kan, di screening iya gitu. Hati-hati. Nah ini cara kerja search gitu, yang tadi saya bilang gitu kan. Kata kunci dimasukkan, Google menganalisis kata kunci gitu kan. Lalu berbagai macam situs halaman ada di situ gitu kan. Seperti itu. Nah, kenapa SEO itu sangat penting gitu kan? Semakin bagus SEO-nya, itu semakin tinggi lonjakan lalu lintas traffic-nya ya. Jadi potensi peningkatan traffic itu lebih ini karena artikel-artikel yang based on SEO itu biasanya traffic-nya itu traffic yang yang dia akan ada terus-menerus gitu, yang evergreen gitu kan. Jadi yang terus-menerus ada di situ. Gitu. Lalu tepat sasaran. Nah, tepat sasaran ini yang biasanya kita soroti juga. Kita pengen pengen menentukan pembaca kita, pengen menentukan konten untuk membaca kita gitu kan. Nah, Google ini pokoknya mesin pencari ini mengarahkan pengunjung ke tujuan suatu kata kunci gitu kan. Hasil kontennya menjadi lebih sesuai dengan harapan target pengunjung. Ini sesuai dengan sesuai dengan target audiens dari situs tersebut gitu kan. Sesuai dengan target audiens dari konten itu juga. Situs menjadi semakin kredibel. Tadi mungkin seperti yang dibilang Pak Yan itu, bahwa semakin banyak yang baca, semakin kredibel situsnya. Semakin dikit yang baca, kemungkinan mungkin ada masalah dengan situs ini. Kayak gitu. Brandnya makin kuat gitu kan. Ya tentunya ini ya linear ya. Ketika situs kita berada di halaman 1, ya tentunya brand makin kuat. Iklan pun biasanya melihat kan. Misalkan kayak kita ingin mengajukan iklan ke satu perusahaan kayak gitu kan. Dan melihat bahwa situs kita ini berada di halaman 1 dan lain-lain kayak gitu kan. Itu bisa menjadi bisa menjadi bargaining bisa menjadi bargaining atau bargaining sih buat perusahaan itu untuk menggunakan jasa situs tersebut gitu.
promosi berkesinambungan gitu. Nah ini seperti mungkin sama dengan nomor 1, lonjakan traffic. Jadi biasanya trafficnya itu akan ada terus menerus tuh. Kita tidak perlu yang apa ya? Kita tidak perlu nulis lagi karena trafficnya akan terus ada terus gitu. Apalagi kalau situsnya berada di halaman 1 ya. Top of mind. Nah ini saya bilang tadi terkait kredibilitas ya, semakin saat web berhasil menguasai halaman pertama Google, artinya situs akan memiliki akar lebih kuat sehingga tidak mudah tergeser gitu. Dan jadi top of mind dari para pembaca sih sebenarnya. Kalau Mas, Ya. ini Gimana Pak? seperti kumparan. Ya. Kumparan ini juga ada iklannya itu, karena iklan kadang-kadang mengganggu pembacanya itu. Iya. Itu memang seperti itu atau bagaimana itu Pak? Oh iya oke. Bapak siapa? Pak Iksan. Pak Iksan. Iya Pak Iksan, terima kasih Pak. Kalau biasanya dalam satu situs itu ada iklan-iklan banyak ya. Iklan banyak itu adalah upaya bagi satu situs itu untuk memonetisasi halamannya. Yang seperti saya bilang tadi, ketika websitenya itu banyak pengunjungnya, beban server akan makin tinggi kan. Beban server akan makin tinggi, harganya pun atau tarifnya, iurannya, ibaratnya itu pasti akan semakin tinggi juga, gitu loh. Makanya itu setiap halaman itu dimonetisasi supaya nanti biaya servernya itu ditalangi dibayar oleh biaya klik per halamannya itu seperti itu. Itu yang kita namakan programmatic ads atau iklan programatik, kayak gitu. Biasanya itu ada satu divisinya itu Pak yang dia bikin website segala macam. Cuman memang ada beberapa pengiklan nakal. Biasanya kan sering banget tuh kayak mungkin bapak-bapak melihat satu situs isinya kayak berita kutil apa kayak gitu kan yang ada jorok-jorok kayak gitu. Nah itu tenang aja, bukan gara-gara bapak suka akses kutil ya, tapi itu memang ini sih dari sisi ininya, dari sisi iklannya itu yang ngasih seperti itu gitu. Gitu Pak. Iya, nggak daftar itu ya, yang kutil-kutil itu nggak daftar. Itu sebenarnya bukan nggak daftar ya, cuman kadang misalkan satu vendor iklan lah kita namakan namanya MJID misalkan MJID itu dia punya satu slot di dalam website ya kan, kayak satu kotak gitu dalam website. Nah di situ biasanya beritanya kan rolling terus tuh kan, rolling tiba-tiba nongol ada yang berita kutil, nah itu bisa kita tegur tuh gitu kan. Jadi kadang dari MJID-nya sih, dari vendor iklannya kayak gitu, karena kita tegur gitu kan. Karena banyak pembaca yang isi juga, karena kan lumayan menjijikan juga kan kalau dari jalan dari dekat kayak begitu. Kayak gitu sih Bu, Pak. Nah ini mungkin yang perlu diketahui hanya on-page SEO aja gitu kan, teknik optimasi. Ini ada beberapa banyak sih Pak. Jadi kayak black hat gitu kan. Black hat itu cara-cara yang tidak lazim. Biasanya ini malah menurunkan performance situs Bapak Ibu di Google, di mata Google gitu kan. On page gitu kan, off page, technical SEO. Biasanya yang technical SEO ini IT yang memahami biasanya, hal teknis karena off page ini biasanya, off page ini kita mengoptimalkan website dari luar. Yang saya tadi bilang gitu kan, kita nge-share ke ke Facebook, ke Instagram, mungkin ke Twitter dan lain-lain gitu kan. Itu untuk membuat performance situs Bapak menjadi lebih bagus gitu. Yang mengarah ke berita Bapak yang Bapak Ibu bikin. Kayak gitu. Nah ini yang saya bilang SEO on page. Ini yang perlu dipelajari ini aja Pak. Misalkan mengidentifikasi target keywords-nya apa gitu kan. Optimize title tag, terus menggunakan menulis headline gitu kan, meta description. Ada beberapa yang poin-poin IT sih Pak. Target keywords di body content, nah itu biasa dilakukan oleh jurnalis. Jadi apa nih target keywords kita nih, dituliskan di dalam body. Review content quality gitu kan. Itu buat ya kita mereview kontennya. Nah ini sisanya nih kayak make sure your page is index, increase page speed, ini biasanya IT, pengembangan IT. Yang nomor 10 juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi kita mencoba untuk foto-fotonya yang lebih menarik gitu kan. Jadi misalkan harus nyambung ya, misalkan kita pengen bikin berita tentang Ariel Tatum misalkan gitu kan. Fotonya foto Nicholas Saputra yang nggak nyambung gitu kan. Jadi itu bisa menurunkan SEO-nya tuh, kayak gitu Pak. Nah ini off page.
Off-page itu seperti ini. Nah, ketika kita menulis, kita membedakan dua keyword sih Pak. Jadi short tail versus long tail keyword. Short tail itu adalah keyword yang sangat umum dan sangat pendek. Biasanya memuat 1 dan 2 kata. Nah, ada yang lebih spesifik lagi itu biasanya lebih dari 2 kata. Biasanya kalau di suara.com kita mau gabungkan antara short tail dan long tail. Karena apa? Misalkan di short tail nih, kita pakai keyword Bandung aja nih, Bandung. Bandung itu kan banyak ya, nggak spesifik ya, umum banget gitu kan. Mau apa Bandung nih? Mau wisata Bandung, atau pegunungan di Bandung, atau kuliner Bandung segala macam. Nah, ini lebih umum Bandung ini. Wisata Bandung pun umum. Wisata Bandung kan bisa banyak kan, bisa lebih kita detailing kan. Wisata Bandung yang terkait apa nih? Wisata kulinernya, atau wisata pantai, pantai kan di Bandung ya. Gunung, pegunungan gitu kan, atau wisata apa ya, wisata fashion dan lain-lain gitu. Nah, kelebihan dari keyword yang short tail itu volume pencariannya memang lebih banyak. Akan tetapi apa ya, semakin banyak volume pencariannya, semakin banyak pesaingnya dan semakin sulit persaingannya gitu kan. Ini mungkin diibaratkan apa, red ocean lah ya gitu kan, yang banyak ikannya kayak gitu kan. Jadi apa ya, yang banyak ikannya, nelayannya juga banyak gitu kan. Kita palingan dapat ikannya cuma dikit kayak gitu. Nah, kekurangan yang kompetitif untuk mendapatkan ranking karena banyak yang menyasar keyword itu dari semua website yang di dunia ini menyasar keyword itu. Jadi lebih kompetitif. Nah, kalau yang long tail ini dia lebih khusus atau lebih spesifik ya. Misalkan saya tadi bilang gitu kan, kalau wisata Bandung aja umum, tapi kalau saya pikir wisata Bandung Barat yang cocok untuk keluarga, keywordnya itu. Nah, itu kan lebih spesifik ya. Orang yang mencari pun ketika cocok dengan keyword kita akan menemukan kita di halaman pertama, kayak gitu. Kelebihan dari keyword long tail ini tidak begitu kompetitif dan memiliki peluang untuk menjawab pertanyaan user. Nah, kekurangannya volume pencariannya lebih rendah. Akan tetapi ketika menemukan jodohnya gitu kan, satu keyword dengan intel atau dengan apa ya, dengan pencarian yang dilakukan oleh pengunjung, itu biasanya langsung gede tuh keyword trafficnya atau pengunjungnya, seperti itu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan jika Bapak Ibu ingin menulis satu berita, itu bikin keywordnya yang panjang aja ditujukan gitu kan. Misalkan rekomendasi, misalkan berita apa yang biasa dibikin Bapak Ibu, misalkan contoh peristiwa apa gitu kan. Macam-macam ya. Salah satu contoh misalkan apa? Sleman apa? Misalkan mau bikin apa Ibu? Dana hibah. Oke. Dana hibah untuk pemerintahan. Dana hibah dari pemerintahan. Nah, itu mesti ditulis juga tuh, kayak dana hibahnya ditujukan untuk siapa yang memberikan, kayak gitu tuh. Lebih spesifik keywordnya. Kalau pemberian dana hibah itu kan bisa lebih kita breakdown lagi ya. Pemberian dana hibahnya berupa apa nih, gitu kan, langsung aja gitu kan, dana hibah berupa uang ke siapa, gitu. Jadi kadang kita tuh membuat keywordnya lebih spesifik gitu kan, langsung aja, kayak gitu Bu. Mas Randy, Ya? kalau terkait dengan nama suatu daerah, Ya. kota itu, apakah itu juga berpengaruh dalam hal itu? Karena ada beberapa media yang pada ikut itu, ada yang meminta dicantumkan nama daerahnya, kota kabupatennya kayak gitu. Terus ada juga, kalau saya lihat secara umum itu kan banyak juga yang tidak mencantumkan nama atau nama kota atau kabupatennya. Iya. Bapak siapa? Anjar. Bapak Anjar. Iya, makasih Pak Anjar. Nah, betul. Kalau misalnya kita keyword itu bisa berupa banyak hal ya. Bisa nama tempat, nama kota, nama peristiwa, nama orang, nama kecamatan atau apa gitu kan. Semakin spesifik nama tempatnya itu semakin bagus. Nah, ada beberapa situs yang menyembunyikan nama itu. Misalkan kayak contohnya biasanya beli gudeg rekomendasi gudeg belinya bisa di sini kayak gitu ya. Nggak disebutin nama daerahnya gitu kan. Itu menyulitkan ini sih mesin pencari sebenarnya. Karena kita menyembunyikan fakta itu gitu.
kayak misalkan sekarang ada kan gue kayak sosok ini apa kayak gitu kan, jadi nggak sebutin nama sosoknya gitu kan, sosok ini suka apa segala macam kayak gitu. Nah, menyembunyikan satu keyword di dalam judul itu resikonya adalah tidak mendapat ranking Google sebenarnya seperti itu. Makanya sebenarnya berita yang bagus adalah menyebutkan elemen-elemen keyword itu dalam satu judul, di judul. Kita mungkin awalnya judul dulu ya, di judul seperti itu. Tapi atau judul itu nama yang disembunyikan dalam arti untuk orang biar penasaran, biar ngeklik. Misalnya rumah sakit, ada suatu rumah sakit yang sudah misalnya di Sleman ada sebuah rumah sakit swasta yang malpraktek kayak gitu kan, nanti orang akan penasaran. Jadi nanti itu akan langsung orang penasaran kan, jadi pengen klik, jadi banyak yang klik kayak gitu. Itu juga ya bisa menaikkan traffic. Iya, ini dulu nih. Tergantung dari ini kita ya. Tergantung dari kita mau mendapatkan di mana nih. Kalau mendapatkan di Google, kita mungkin nggak akan dapat pembaca di situ. Tapi kalau yang macam seperti itu kayak sosok ini segala macam, itu mungkin works di Facebook. Di Facebook bisa, gitu kan. Tapi kalau di Google itu biasanya akan menurunkan performance-nya. Jadi tinggal pilih yang mana nih, mau seperti apa gitu kan. Jadi bisa. Banyak. Untuk Google ya. Iya, betul. Banyak yang kayak gitu. Mungkin sedikit clickbait ya kayak gitu, berita-berita clickbait dan lain-lain. Itu biasanya memang works di Facebook gitu kan. Tapi jika itu terus dilanggengkan atau diteruskan seperti itu, yang dikhawatirkan performance di Google akan turun gitu kan. Jadi tergantung Bapak Ibu nih targetnya kemana nih. Saya mau ke Google misalkan nih ya, silakan seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan memang Facebook aja, biasanya traffic dari Facebook itu tidak berlanjut, tidak long lasting ya biasanya. Dia akan naik, habis itu turunnya agak cepat gitu kan. Tapi kalau di Google itu biasanya kalau udah kena, itu dia akan ada terus menerus gitu kan. Mungkin misalkan baru ketika beritanya udah dari beberapa bulan lalu nih, tapi yang baca masih aja ada, misalkan 2, 3 segala macam kayak gitu. Jadi tergantung Bu, penggunaannya mau di mana seperti itu. Ya. Ada misalnya berita oleh redaksi itu tidak sebutkan nama daerah hotelnya. Hanya sebuah hotel di Jakarta. Padahal kita sudah menulis secara konkret hotel Royal gitu. Itu tidak sebutkan oleh redaksinya. Itu alasannya seperti apa ya? Mengapa kok tidak tulis? Oke, kenapa nggak ditulis itu tergantung ininya sih Pak ya. Tergantung dari mungkin bisa jadi karena kayak contohnya kan ada orang bunuh diri waktu itu di portal, misalnya di salah satu hotel atau portal Ambarmo gitu kan. Nah itu biasanya kenapa beberapa berita kalau kita sembunyikan karena kita mungkin berteman baik dengan hotel tersebut atau kita mencoba untuk membantu gitu kan. Karena juga kita melihat dari sisi kalau misalkan nama hotel itu disebutkan gitu kan. Iya. Kalau disebutkan juga kayaknya nggak ngaruh juga yang sebenarnya yang fokus dari kasus itu kan sebenarnya kasus bunuh dirinya gitu, kasusnya segala macamnya gitu kan. Jadi karena kita sembunyikan gitu. Nah ini tergantung dari penggunaannya sih Pak gitu kan, tergantung dari penggunaan redaksionalnya. Kalau saya sih waktu itu seperti itu gitu kan. Tapi kalau memang ada kalau misalkan peristiwanya itu memang sudah besar dan lain-lain dan pihak hotel sudah kita konfirmasi, ya itu biasanya kita langsung sebut aja gitu kan. Kayak gitu sih Pak. Berarti dikaitkan kalau etika jurnalistik kemarin. Iya. Iya. Makanya di situ kan nama hotelnya kan mungkin ada iklannya, sehingga bayar, mana tahu? Pertamanya cuma dapat. Kalau bayar beda Pak itu. Enggak, palingan kalau itu kan tinggal ini sih sebenarnya win-win solution aja sih dengan pihak hotelnya. Gimana? Hotel boleh aja, gitu. Diganti ya. Tapi kalau misalkan emang intinya kalau itu kasusnya tidak sesuai dengan
Misalkan taruhlah itu kasusnya tentang korupsi di hotel kayak gitu kan, si manajemen hotelnya korupsi, itu kita angkat tetap gitu kan. Tapi kalau misalkan itu kasus yang kasus bunuh diri, ya apa ya, hotel mungkin tidak bisa mengantisipasi itu kan, tiba-tiba tamunya loncat segala macam gitu kan. Nah itu ya itu kita punya apa ya, kita boleh untuk menyembunyikannya gitu kan, karena kan yang kita fokuskan adalah kasusnya itu kayak gitu Pak. Di salah satu hotel. Iya kayak gitu. Yang sebut etika. Iya. Atau judulnya diganti karena kurangnya pengamanan hotel. Nah, jadi. Iya kayak gitu. Jadi apa ya? Tergantung penggunaannya sih, tergantung ininya. Ada waktu ada seminar kita sebutkan nama hotelnya. Iya. Tapi pada kebijakan dari tadi tidak sebutkan. Iya, iya, ya itu etika itu etika. Iya. Ikut mengiklankan. Oh. Ada kewakilan seperti itu. Oh. Redaksi ya itu. Kebijakan redaksi itu Pak. Iya masing-masing. Kalau kami sih biasanya nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi kan bisa jadi kita memancing iklan gitu kan. Meskipun udah dapat iklan. Iya, ya kan. Panitiro. Iya. Jadi kalau kita sembunyikan malah nanti hotelnya, kok ini orang nggak pernah sembunyiin nih kayak gitu kan, nggak pernah buka nama hotel kita kan kayak gitu. Padahal gue naik liput naik hotel gue itu minum gratis. Makan siang ya. Ya. Iya Pak. Kita banyak. Apalagi hotel. Kita baca berita itu Ranahnya udah iklan. seorang wanita dia dalam 1 tahun itu mau menikah 100 kali. Ya, baru 50 kali. Saat wawancara diwawancara seorang mungkin atau wartawan atau Pak Kiai, itu saya membaca ini berbagi korporat karena tidak lengkap. Yang saya nomor 1 itu resmi baik secara negara maupun agama. Tapi yang 49 ini kok si pewawancara tidak menanyakan 49 ini kawin secara siri atau secara apa? Satu kok tidak disebutkan. Kedua kalinya tempat ini kok tidak disebutkan, ini wak atau enggak ini? Oh iya. Nah kalau itu tergantung dari ininya kali Pak ya, karena gini loh, karena itu kasus apa, misalnya wanita menikah gitu Pak ya? 100 kali. 100 kali gitu. Baru 50 kali. Baru 50 kali. Udah 50 lagi. Kurang 50 lagi. Mau tangan rektor padahal sudah punya suami. Pertanyaan saya, kok wawancara wartawannya kok tidak menanyakan kawin secara apa ya 49 kali. Itu loh. 2, tapi tidak menyebutkan tempat. Oh iya. Bisa kok, wartawannya bisa. Kawin karo nikah itu enggak. Kalau kawin karo nikah itu. Nah, itu pengalaman kawin. Beda perempuan mau menikah 100 kali. Oke, kalau hoax atau tidak itu kita bisa ngecek di apa ya, melalui Andextus dan lain-lain gitu kan. Cuman kenapa apa ya, kenapa tidak disebutkan, ya itu saya juga nggak tahu deh wartawan ya gitu. Peristiwanya di mana aja nggak tahu gitu. Nah itu dia, itu mungkin clickbait gitu kan, atau yang bisa jadi hoax, bisa jadi, cuman kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menjudge juga gitu kan. Biasa kalau kayak begitu saya mencari di apa ya, kita cari di situs lain dulu nih gitu kan, ada atau enggak gitu kan, kita telusuri sumbernya dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya sumbernya nggak jelas, nggak ada namanya segala macam, ya agak sulit juga gitu kan. Iya bisa jadi cerpen itu Pak gitu kan. Iya. Bisa ya gimana Pak? Ini saya sumber jelas. Sumber jelas mahasiswa. Iya. Dia konsultasi, dia bicara sama saya, kalau menunjukkan bahwa saya ada pelecehan gitu. Ini kalau saya munculkan, saya dapat sanksi nggak dari? Wah kalau itu lebih ke etika jurnalis ya Pak ya. Itu sebenarnya kalau dimunculkan, otomatis kita tidak menyebut nama lah ya. Gitu kan. Kita sebelum kita mendapat konfirmasi dari kampus, kita tentunya tidak menyebutkan nama kampusnya gitu kan. Iya itu harus itu kan. Nggak boleh kan misalkan kita ini. Coba direkaman ya, karena mungkin kita sudah munculkan bukti. Kalau cuma mahasiswa itu kan tidak bisa bukti kuat gitu kan. Iya. Kalau kayak munculkan cuma undang-undang ID atau
Kalau dimunculkan itu kan gimana? Itu kan dewan pers ya. Kalau misalkan jurnal ada ini ada satu narasumber kan kita dari mahasiswa. Memang nggak cover both side. Ya. Tapi harus ini kayak apa ya? Kita bisa konfirmasi ke kampusnya dulu gitu kan. Misalkan kampusnya no comment segala macam, ya itu sudah masuk gitu. Satu berita konsultasi atau ada CCTV? Bisa ya, kita minta ke pihak kampus konsultasi di ruang tertentu ada CCTV. Dia tidak apa? Ini konteksnya berita. Ada salah satu mahasiswa minta dimunculkan di berita online. Nah, bahwa saya itu ada pelecehan seksual. Oke. Nggak tahu lah ya. Di waktu konsultasi. Nah, saya tanya konsultasi di ruang apa? Di ruang tertentu. Tidak di ruang khusus yang ada CCTV-nya yang ada apanya. Jadi saya minta bukti lain tidak bisa, hanya satu orang saja. Oke. Kan saya munculkan nanti saya bisa kena sanksi. Iya, itu bahaya. Bahaya kan? Oke. Nah itu. Saya menjawab Pak. Siap. Kalau misalnya kasus kekerasan seksual, berarti kan itu ada korban yang wajib dianonimkan kan Pak? Ya. Kita nggak boleh buka identitasnya dan kita nggak boleh buka nama universitas saya. Boleh asal menjudge bahwa yang dikatakan mahasiswa itu benar. Iya. Nah, otomatis kita yang harus cari secara dosennya. Jadi misalnya ini mahasiswa melapor aku dapat siksaan, berarti harus konfirmasi dulu ke dia misalnya penunjuk pelaku misalnya. Pelakunya kan pasti susah Pak. Nah, berarti kalau di ANMA itu ada namanya satgas misalnya PPKS. Dia melapor nggak ke satgas itu misal, itu kita bisa cover dosa ke situ dulu. Kalau cuma ini mahasiswa ini kita bisa, ini belum tentu kan benar. Nah kalau ini yang dibocorkan kita belum layak berita. Iya, kita tak perlu berapa. Dia takut apa? Tapi nilai-nilainya atau dia tidak perlu. Kenapa? Dia takut lapor. Kita masih dosen nanti dia nilainya betul. Oke, kalau sekarang mekanismenya harus semua lapor ke satgas PPKS Pak. Iya. Iya boleh, harus lapor ke satgas PPKS. Tapi kita sebagai wartawan nggak boleh nulis Pak kalau ada sama. Iya betul. Takutnya dia hoax Pak. Iya. Iya nggak boleh. Khawatir playing victim ya. Iya nanti playing victim Pak. Itu mahasiswa kita yang playing victim Pak. Iya. Karena ada tipe kekerasan seksual. Jadi memang coba disuruh melapor dulu. Dan nanti Bapak bisa menulis setelah dia melapor. Itu sudah. Atau setelah nilainya keluar. Bahasa Jawa komunisasi. Tidak boleh. Karena ada pelaku. Iya, betul. Tujuan dia itu apa? Soal apa itu? Dia khawatirkan ini kan apa playing victim dan lain-lain gitu kan. Bener kata Mbak Oli tadi bahwa sekarang ini ada mekanisme ke satgas PPKS kan ya. Di setiap kampus mungkin ada satgas PPKS gitu kan. Dia mungkin itu Pak. Betul. Nah dikhawatirkan kita ingat kasus dulu Audrey apa gitu kan dulu. Audrey kayak gitu kan. Playing victim gitu kan bahwa dia disakiti dibully oleh kawan-kawannya dan lain-lain gitu kan. Ternyata malah sebaliknya gitu kan. Si Audrey ini ternyata hanya mencari popularitas dan lain-lain gitu kan. Nah dikhawatirkan Bapak terjebak ke arah situ nanti kayak gitu. Kayak gitu Pak. Oh ya Rizky biar dulu. Oh ya Rizky biar sensasi kok. Ya, ini mungkin salah satu ini ya, teknik penjudulan ya Pak ya. Biasanya kita menggunakan format judul seperti ini nih. Angka, keywordsnya, keyword turunan atau keterangan penguat judul gitu kan. Atau keywords tambah keyword turunan. Keyword turunan tuh misalkan kayak nanti ada contohnya di samping. Ini, misalkan angka plus keywords turunan atau plus keterangan penguat judul. Contohnya misalkan 3 cara jitu 3 itu kan angka ya. Terus cara jitu mengatasi aglonema itu keyword.
Nah, mengatasi aglonema yang menguning lengkap dengan penyebabnya itu keyword turunan atau keterangan penguat judul seperti ini bentuknya. Oh sorry, keywordnya aglonema, keyword turunannya cara mengatasi aglonema. Ini keyword turunan dalam bentuk long tail ya. Lalu keterangan penguat judul lengkap dengan penyebabnya seperti itu. Jadi ini contoh pertama, format-format judul untuk menyasar keyword tertentu. Kalau di suara itu ada yang namanya kita tim timeless atau evergreen, itu biasanya kita memproduksi berita-berita seperti ini, gitu kan. Jadi kayak lagi kita kalau di sini kita menyasar ke targeting ke user atau hobi aglonema waktu itu, lagi ramai-ramainya aglonema waktu itu kan. Dan lumayan dapat traffic yang cukup banyak juga sih ya. Karena kan yang namanya keyword evergreen atau traffic dari keyword evergreen itu kan seperti ice ball atau bola es yang terus bergulir terus kan. Bahkan yang saya bilang tadi kan, kita pun masih mendapatkan traffic dari artikel yang kita bikin beberapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memaksimalkan SEO ini. Lalu ini contoh kedua adalah keyword sama dengan keyword turunan plus keyword turunan gitu kan. Misalkan sirih gading sama dengan cara merawat ciri khas sirih gading yang bagus gitu kan. Keywordnya adalah sirih gading. Keyword turunan pertama adalah cara merawat sirih gading. Keyword turunan kedua ciri khas sirih gading yang bagus. Jadi di sini ada dua keyword turunan dan satu keyword short tail yaitu sirih gading. Seperti itu. Kayak misalkan sholat tahajud misalkan tata cara, niat dan amalannya kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana kita, ini riset keyword. Agak sedikit membulut memang kalau riset keyword ini, karena kita ya hanya melihat angka-angka gitu kan dan lain-lain gitu kan. Jadi biasa penggunaan kata kunci yang tepat yaitu kata yang volume pencarian besar atau persaingan kecil sesuai dengan niche blog Anda atau situs Anda gitu kan. Di sini keywordnya kebanyakan keyword short tail, kayak Jokowi, anak Jokowi, foto Jokowi gitu kan. Kalau misalnya kita mau bikin long tail, misalnya anak Jokowi menanam pohon misalkan, itu kan long tail itu kan. Anak Jokowi menanam pohon, anak Jokowi jadi wapres kayak gitu kan. Ketemu pamannya gitu. Anak Jokowi apa ya? Jadi nyalon Jakarta kayak gitu ya. Iya. Gimana Pak Wali? Oh, ini webnya namanya Ahrefs, tapi Ahrefs itu berbayar Pak. Ahrefs itu berbayar, tapi kalau mau yang gratis kayak Semrush gratis gitu kan, atau apa ya? Saya tahu Semrush sih, Semrush SEMRUSH atau keyword tool kayak gitu kan. Itu biasanya gratisan, tapi kalau gratisan itu biasanya ada beberapa poin-poin yang dihilangkan sebenarnya. Kayak misalkan kita nggak tahu mungkin yang namanya volumenya gitu kan. Nah, ini kan volumenya ini maksudnya berapa banyak sih orang yang mencari keyword ini, kayak gitu kan. Misalkan Jokowi ini ada 222.000 gitu kan. Seperti itu. Kalau KD ini kalau nggak salah tingkat kesulitan keywordnya kalau nggak salah. Kenapa si Jokowi ini lebih susah? Karena ya banyak yang mencari gitu. Tingkat kesulitannya mungkin ya. Seperti itu. Terkait riset keyword. Nah, Google juga mensupport ini ya, mensupport bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin membuat keyword turunan. Kita bisa melihat apa yang diinginkan oleh pembaca itu melalui ini nih, melalui biasanya kalau di Google itu biasanya ada orang juga bertanya, nah itu atau suggesting konten atau apa gitu kan. Nah ini yang kita namakan dengan intent pengguna. Jadi intent pengguna adalah informasi yang diinginkan pengguna ketika kita mengetikkan kata kunci tertentu di Google. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi ini nanti mungkin saya prakteknya dikit ya. Ada ini ya, wifi-nya Pak. Oke, ini kita
akan mencoba untuk jika Bapak-Bapak lihat yang ini nih, Presiden Jokowi presiden keberapa, menjabat berapa tahun, lahir tahun berapa, ini adalah intent dari pengguna atau yang biasa dicari pengguna. Misalkan kita ingin melihat kasus Vina misalkan. Nah, ini intent pengguna nih. Kasus Vina Cirebon, keyword-keywordnya ya Pak, yang paling banyak dicari. Begitu. Atau misalkan lagi ramai soal apa ya, tapera misalkan. Nah, tapera dalam hukum Islam tuh langsung yang pertama, tapera adalah tapera ditunda, tapera untuk siapa, tapera berapa persen. Nah jadi, tapera usulan siapa ini juga paling banyak dicari oleh ini ya. Misalkan kita klik. Nah, ini juga intent juga nih. Ini bisa digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu untuk ini ya, untuk dibuat artikel lagi. Nah, kalau di sini kita namakan top stories nih. Top stories itu berbeda dengan Google ranking ya, atau berbeda dengan Google search ya gitu. Karena ini lebih ke apa ya? Mesin agregasi Google yang mempush konten ini gitu. Antara mungkin konten ini performance-nya bagus atau dari sisi keterbaruan dan lain-lain gitu. Ya, seperti ini. Nah, halaman 1 tentunya kan yang paling banyak impresinya Pak ya. Impresi itu ininya ya, lebih ke awareness-nya orang bisa melihat di halaman 1 ini. Yang kayak pertama nih, Tribun Kaltim misalkan gitu. Cek sejarah terbentuknya tapera. Nah, judul itu di depan harus seperti yang dibilang, keyword itu harus ada di depan judul. Karena apa? Karena ketika dalam tampilan website itu yang paling kelihatan pertama tentunya kan di sini kan ya. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu taruh keywordnya di belakang, nanti bisa-bisa langsung bisa-bisa kena titik-titik ini nih Pak. Kayak gitu. Misalkan bapak ibu pengen bikin satu berita tentang tentang tapera gitu kan. Bla 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 gitu kan, cara menghindari dari tapera misalkan. Nah, tapera di belakang, nah bisa jadi nanti akan masuk ke situ Bu. Iya Bapak Ibu. Jadi akan disembunyikan Google, kayak gitu. Makanya kebanyakan itu ada di halaman ada di bagian depan judul biasanya, di judul awal. PBB misalnya. Kecuali judulnya pendek ya, kalau judulnya pendek mungkin nggak apa-apa ya. Kalau di belakang seperti itu Bu. Oke, kalau nulis zaman sekarang memang ini Bu, ribetnya begitu, harus harus tahu penggunanya. Jadi zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Dulu kita kan sebagai jurnalis itu berusaha untuk memberikan apa yang kita inginkan ke masyarakat ya, yang kira-kira ini masyarakat butuh nih gitu. Nah sekarang kebalikannya gitu kan, kita melihat kebutuhan itu dulu, baru kita nulis kayak gitu. Jadi sekarang itu lebih ke Reader's Digest itu kan, Editor's Digest. Kalau dulu mungkin pembaca akan akan menerima apapun yang kita kasih ya, apapun yang kita kasih, baik itu adalah konten yang soft news atau straight news gitu kan, atau hard news gitu kan. Tapi sekarang eranya di mana pembaca itu bisa menentukan apa yang mereka inginkan gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai jurnalis atau media ini bisa bertemu dengan apa yang diinginkan audiens itu, mengetahui apa yang diinginkan audiens. Kalau ada orang yang bisa mengetahui keinginan pembaca atau kebutuhan pembaca, itu mungkin bakal menguasai dunia kali itu orang. Karena mau tahu ya gitu. Seperti itu Pak Ibu. Nah, ambil angle yang unik gitu Mas. Sebuah kata kunci bisa digunakan untuk membuat artikel dengan angle yang berbeda. Langkah ini efektif untuk membuat artikel Anda lebih menonjol. Jadi misalkan Bapak Ibu pakai artikel pakai angle-nya di cara membuat seblak gitu kan. Cara membuat seblak itu ada keyword ya.
Nah, supaya lebih menarik gitu kan, mungkin cara membuat seblak rumahan dengan 5 langkah gitu kan, jadi ditambahin tuh, atau misalkan cara membuat seblak dari kulit kelapa misalkan kayak gitu kan lebih unik ya gitu kan, atau cara membuat seblak dari apa gitu kan, atau apa lagi gitu kan, itu tergantung dari kreativitas seberapa Bapak. Oke. Nah, ketika memutuskan jenis konten blog post ini ada beberapa format yang bisa digunakan, contohnya seperti listicle, how to itu cara membuat ya. Listicle itu kayak 5 langkah, 6 langkah gitu. Mungkin Bapak Ibu ini ya awam dengan itu ya. Guide itu misalkan kayak misalkan rekomendasi atau apa gitu kan. Tips apa itu dan lainnya. Seperti itu. Seperti itu Mbak. Gimana? Oh, break dulu ya. Oke. Ya. Mungkin saya break dulu ya. Nanti kita lanjutkan gitu kan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin salah satu cara membuat konten lebih komprehensif ya, gitu kan. Jadi kita biasanya pakai website yang namanya alsos.com. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi misalkan ini mungkin sama dengan konsep multi angle dalam dunia jurnalis ya. Ketika kita mungkin ingin memberitakan tentang Pak Jokowi, misalkan peristiwa Jokowi datang ke Jogja misalkan. Itu kita breakdown lagi, Jokowi datang ke Jogja naik apa, Jokowi datang ke Jogja sama siapa, Jokowi datang ke Jogja misalkan lebih spesifik nginep di mana, atau Jokowi datang ke Jogja rekomendasi kuliner kemana segala macam. Nah, ini sistemnya seperti itu. Bagaimana kita memperkaya angle dari satu berita menjadi turunan-turunan yang lain gitu kan. Nah seperti ini contohnya gitu kan. Misalnya kita membuat keyword menggunakan LSI keyword dari Google Suggest atau Related Search sebagai subheading. Nah pilih yang relevan deh gitu kan. Misalkan kayak kita pengen nyari yang rekomendasi sepatu bola terbaik misalnya kayak gitu kan. Nanti dikerucutkan lagi, dikembangkan lagi tuh sepatu bola yang bagus mereknya apa gitu kan. Apakah sepatu bola bisa dicuci gitu kan. Ini ini sebenarnya ini keyword ya, udah dalam bentuk keyword. Jika kita ingin menulis sesuatu gitu kan, ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin mencari suatu kita lagi memberitakan suatu peristiwa misalkan, seperti tadi tuh pemberian dana hibah gitu kan, dana hibah di Sleman misalkan, itu nanti akan merekomendasikan tuh pemberian dana hibah Sleman apa gitu kan. Bisa jadi satu angle, satu berita itu kita pecah-pecah jadi beberapa angle ya. Satu berita itu bisa terdiri dari beberapa angle, kita pecah lagi kayak gitu. Karena sistemnya sekarang itu sudah menjadi seperti itu ya. Nah, buatlah konten yang lengkap sehingga pengunjung Anda tidak merasa perlu pergi ke website lain. Biasanya supaya pengunjung tidak pergi ke website lain, kita memberikan yang namanya backlink yang menuju ke website kita. Misalkan kita bikin satu berita tentang rekomendasi sepatu bola terbaik misalkan. Di dalam body itu kita juga memberikan rekomendasi ke mereka, link ke berita sepatu bola yang bagus mereknya apa kayak gitu. Jadi Google itu supaya audiens itu bermain di ekosistem kita di situ-situ aja gitu kan. Ya kayak misalnya kita membuat satu perusahaan di satu perusahaan media misalkan kayak Metro TV misalkan Metro TV dia punya media, dia punya catering juga yang namanya Indo Cater, lalu dia punya media Indonesia gitu kan. Supaya karyawannya itu tidak makan kemana-mana, akhirnya dia memberikan kupon untuk karyawannya makan di cateringnya dia gitu kan. Jadi kan begitu muter-muter situ-situ aja tuh ya, seperti itu. Nah ini struktur kalimat atau struktur artikel ya, misalkan biasanya kalau misalnya kita membuat artikel ada 3 bagian, misalkan pembukaan atau prolog atau bagian awal artikel yang menjelaskan latar belakang dan tujuan artikel, isi penjelasan topik utama secara rinci dan kesimpulan. Mungkin saya ini yang mengambil pertama ini. Ini mungkin salah satu contohnya ya Pak. Jadi di awal artikel kita buat list seperti ini. Setiap pengendara motor di atas 17 tahun wajib memiliki SIM C, namun masih banyak yang belum paham bagaimana cara membuatnya. Nah
atas bagaimana cara membuat SIM C. Nah itu dalam bentuk keyword ya, cara membuat SIM C. Lalu dalam beritanya kita biasa bikin subheading kayak misalnya cara membuat SIM, cara membuat SIM C. Ini biasanya kita ambil, ini sudah valid ya, karena kita ambil dari situs Polda gitu. Misalnya datang ke Polres terdekat gitu kan, membayar biaya untuk pembuatan SIM C gitu. Isinya lebih komprehensif. Lalu terakhirnya kita biasanya menggunakan kayak kalimat begini, demikian informasi mengenai syarat dan cara pembuatan SIM C dengan lengkap dengan biayanya. Yang namanya keyword itu harus ada di bagian depan, di bagian awal kalimat, di bagian awal berita, di bagian tengah, dan di bagian akhir. Seperti itu. Dan sebenarnya apa ya, strategi SEO ini berbeda-beda ya setiap orangnya, tergantung. Makanya misalkan saya bicara dengan seorang SEO spesialis gitu kan, strateginya itu berbeda tuh, bisa jadi karena cara menerapkan SEO ini ada berbagai macam, ada berbagai macam cara ya, seperti itu. Nah, untuk bagian pembuka biasanya kita menggunakan konsep AIDA. AIDA itu apa ya? A itu adalah attention. Kita memancing perhatian di awalnya, memancing perhatian pembaca dengan kalimat utama yang berupa pertanyaan atau guyonan singkat atau statistik gitu kan. Interest atau menarik minat pembaca dengan menyinggung permasalahan yang dihadapi. Desire, kita menjelaskan bahwa artikel kita itu bisa menjadi solusi. Action itu mengajak pembacaannya untuk membaca artikel hingga selesai. Sebenarnya ini adalah apa ya, mungkin ilmu dalam marketing ya sebenarnya ya, gitu kan. Cuman ini juga works buat di Google gitu kan. Kayak contohnya ini nih yang dilakukan oleh Iger misalkan. Dia pertama itu memancing perhatian pembaca gitu kan dalam berupa pertanyaan, misalkan tas muat laptop 15 inch gitu kan, tapi ringkas gitu dia bertanya kan. Lalu kedua, di paragraf kedua dia menarik minat pembaca dengan menyinggung permasalahan yang dihadapi. Tas terbaru dari wilayah ini pilihan tepat kalau kamu selama ini kamu bingung mencari tas yang muat laptop sampai 15. Ini kan masalah ya, bingung mencari tas yang muat laptop. Kamu bisa dapetin diskon spesial gitu kan. Desire ini menjelaskan bahwa artikel Anda bisa menjadi solusi. Kelebihan tas ini adalah walaupun kompartemennya laptopnya luas, tapi tetap ringkas dan nggak terlalu besar. Cocok banget dipakai sekolah atau kuliah, tapi tetap pengen tampil casual. Gitu. Action langsung mengajak membaca. Yuk langsung cek di sini masih ada cashback bla 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 gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan triknya ketika di dalam berita gitu kan. Di dalam berita juga bisa kita mencoba untuk membedah masalahnya dulu gitu kan. Atau mungkin biasanya ini kita florkan di media sosial sih kebanyakan sih, supaya media sosial kita atau berita kita semakin menarik, semakin banyak yang baca seperti itu. Nah ini mungkin kawan-kawan atau bapak ibu sudah awam lah dengan piramida terbalik lah ya gitu kan. Piramida terbalik kebanyakan itu ada beberapa situs yang dia tidak menerapkan piramida terbalik atau piramida biasa gitu kan, piramida biasa. Jadi biasanya background itu justru di awal kalimat gitu kan. Lalu apa ya, inti dari berita malah di bagian paling belakang. Itu biasanya dilakukan oleh situs-situs yang clickbait gitu kan, supaya pembacanya, misalkan kita ada satu berita yang halamannya bisa sampai 30 misalkan, atau sampai 5 kayak gitu kan. Nah, supaya pembaca itu mau membaca sampai halaman kelima, biasanya inti dari berita tersebut ada di halaman kelima itu, kayak gitu. Jadi justru yang awal itu backgroundnya. Saya pernah menemukan waktu itu artikel tentang Anang Hermansyah ketika cerai misalkan ya. Ada berita yang bagian awalnya itu, leadnya itu justru menjelaskan Anang itu siapa. Anang merupakan artis ini kayak gitu kan. Nah baru di akhirnya, di belakangnya, di halaman terakhirnya itu baru dibilang kalau Anang bercerai bla 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 kayak gitu kan. Nah itu cara itu sebenarnya kadang berhasil, dulu ya berhasil. Tapi sekarang ini pembaca sudah cerdas ya. Ketika dia di awal berita tidak menemukan apa yang diinginkan, atau misalkan merasa merasa dibohongi oleh si situs tersebut, dia akan keluar dari website tersebut. Nah itu bisa meningkatkan bounce rate dari situs bapak-bapak gitu kan.
Bounce rate itu apa? Bounce rate itu adalah ketika pembaca datang ke website, lalu dia akan pergi lagi karena tidak menemukan hal yang menarik dalam situs tersebut. Nah, semakin banyak orang yang seperti itu, semakin jelek performance website Bapak Ibu seperti itu. Gitu, jadi teknik piramida terbalik ini yang digunakan. Ya sebenarnya karena pendekatan jurnalistik sudah benar ya seperti ini. Nah, fokus ke satu topik gitu kan. Kalau bisa ketika dalam satu berita kita harus fokus ke satu topik gitu kan. Misalkan cara ternak lele dan ikan nila gitu kan. Nah, kalau bisa dipisah aja tuh. Kayak gitu kan. Ininya beritanya angle-nya dibedain aja. Jadi menemukan satu topik dan fokus pada penjelasan tersebut adalah cara membuat artikel SEO friendly yang penting gitu kan. Selain nggak bikin bingung membaca, topik artikel yang jelas akan membuat informasi yang disampaikan itu lebih runut. Misalnya ketika membuat artikel cara ternak lele, ya Anda harus fokus panduan cara ternak lele gitu. Jangan tiba-tiba di bawah ada ternak kambing lah, ternak sapi segala macam gitu kan. Jadi itu nggak fokus jadinya kan ya. Kalimatnya gitu kan. Biasanya saya menghindari kalau memang saya ingin kadang penyakitnya orang-orang itu pengen membuat satu artikel yang komprehensif, yang lengkap, yang holistik gitu kan. Tapi problemnya adalah too much information di dalamnya gitu. Jangan seperti itu. Kita fokus aja ke satu keyword gitu. Apa ini ternak lele ini, ya lele ini gitu. Jangan kita yang lain-lain gitu. Cara mudah ternak lele untuk pemula gitu kan. Cara ternak lele yang sehat dikonsumsi. Ini bukan beda ini ya, ini semua satu niche semua atau satu fokus semua ya, yaitu di lelenya ini ya, ternak lelenya ini gitu. Nah, jangan spam keyword atau keyword stuffing namanya. Dulu itu biasanya banyak yang salah mengartikan kita membuat artikel dengan cara spamming keyword supaya artikelnya itu bisa perform di Google. Nah, sekarang ini Google tidak seperti itu. Google ini lebih senang dengan strategi-strategi yang lebih humanis. Kalau misalkan kita biasanya dulu itu orang tuh spamming keyword, misalkan cara membuat cara ternak lele, semuanya disebutin tuh dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua sampai terakhir tuh cara ternak lele, semua itu terus gitu kan. Itu akan dibaca Google sebagai artikel yang robotik, nggak manusiawi gitu kan. Penulisan yang bagus adalah bagaimana kita memasukkan keyword supaya ngeblend dengan artikelnya gitu. Jadi ternak lelenya itu dibikin smooth gitu kan, tidak kelihatan seperti kita ingin menonjolkan si ternak lele gitu kan. Gitu kebanyakan makanya menulis secara jurnalistik gitu, menulis feature segala macam gitu kan. Sebenarnya kita juga memasukkan keyword sih, cuma secara tidak sadar ya kita secara tidak sadar memasukkan keyword gitu kan, dan itu dibaca Google sebagai karya yang menarik seperti itu. Jika Anda mencari web hosting terbaik, tak perlu bingung cara kami menawarkan web hosting terbaik lagi gitu. Tak perlu meragukan fitur dari web hosting terbaik gitu kan. Dan sistem keamanan web hosting terbaik gitu kan bosan juga ya. Google orang aja bosan apalagi Google ya sebenarnya gitu. Keyword stuff ya. Nah, tambahkan konten visual. Kenapa konten visual ini menarik gitu? Karena konten visual ini dengan kombinasi warna yang tepat ya terbukti meningkatkan pembaca itu hingga 80% gitu kan. Dan 90% audiens itu lebih suka dengan konten tulisan ketimbang lebih suka konten visual ketimbang tulisan. Karena visual itu kan lebih mudah dicerna oleh mata ya ketimbang tulisan ya. Kayak contohnya ini misalkan kita membaca ini mungkin malas ya, Dian Sastro ya, mungkin bapak-bapak ibu awam dengan Dian Sastro ya, Dian Sastro lahir gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya kasih foto ini, orang pasti udah tahu kan ya, itu Dian Sastro ya, atau langsung kena gitu ke otak kita gitu kan. Itulah kenapa sekarang ini eranya ini lebih ke viewer sekarang. Jadi dulu mungkin the readers ya, cuma the readers ini lama-lama menjadi viewers karena apa? Karena orang lebih suka disuguhkan dengan video dan visual dan infografis. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu kan lebih senang lihat TikTok kayak gitu kan, dan lebih senang didongengin ketimbang ngebaca gitu kan. Makanya literasinya kan agak rendah ya gitu kan. Coba disuruh baca buku tentang apalah gitu kan, baca buku tebel gitu kan.
mungkin dia akan habis dalam waktu 2 tahun, 3 tahun atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalkan disuguhkan satu film yang menarik dengan visual yang menarik, ya mungkin dalam 2 jam dia bisa mencerna itu kayak gitu. Makanya sekarang banyak sekali ya konten-konten di TikTok atau di Instagram. Kontennya sebenarnya hanya ada satu podcast yang namanya Rintik Sendu atau apa gitu kan. Dia itu hanya membacakan kisah-kisah aja gitu, hanya bercerita. Mungkin zaman dulu kayak ini ya, sandiwara radio ya, Saur Sepuh dan lain-lain kayak gitu kan. Itu lebih menarik kan Pak ya, lebih menarik ketimbang kita suruh baca gitu kan. Nah sekarang itu banyak podcast yang view-nya tinggi hanya dengan membacakan satu cerita. Atau misalkan ada satu peristiwa, misalkan tentang kasus Vina nih. Kasus Vina, ketika orang suruh membaca, itu mungkin males ya gitu kan, membaca males gitu kan. Tapi ketika dia disuguhkan oleh visual atau setidaknya ada orang yang bercerita, ada orang yang mendongengi gitu kan, orang mungkin akan menerima ya gitu kan. Karena era sekarang adalah era audiens itu lebih menginginkan kepraktisan sih ketimbang yang apa yang saya harus baca dengan effort ketimbang saya didongengin yang pengen didongengin kayak gitu, seperti itu. Nah, menggunakan bahasa audiens kita sendiri gitu kan. Ya tentunya ketika kita menulis satu berita gitu kan, kita harus menyesuaikan dengan audiensnya ya Pak Bu ya. Misalkan kita audiensnya anak muda gitu kan, anak muda, tapi kita bahasanya bahasa yang ilmiah, yang baku segala macam, itu tentu nggak kena nanti sama audiens kita. Misalkan kayak dan sebaliknya, kalau misalkan kita mencoba untuk memberikan bahasa-bahasa yang anak muda gitu kan, kayak makin kece atau apa gitu kan, tapi ternyata audiensnya itu audiensnya itu ternyata bapak-bapak atau orang-orang yang lebih tua gitu kan. Nah itu tentunya nggak dapat ya, dapat gitu kan. Ya sama kayak misalkan bapak ibu bicara dengan pejabat, pasti kan berbeda kan, pasti kan bahasa-bahasa yang digunakan ketimbang dengan mungkin kawan sejawat gitu kan, pasti kan lebih brutal yang kawan ya Pak ya, bahasa-bahasanya gitu kan. Tapi kalau yang pejabat mungkin lebih halus, lebih apa gitu kan. Apalagi ngomong ke anak bapak sendiri gitu kan, itu pasti lebih ini lagi atau lebih kasar malah ya. Kayak gitu. Jadi teorinya sih, kita harus menyesuaikan bahasa yang tepat, kalimat yang tepat, tulisan yang tepat untuk audiens tertentu gitu. Nah misalkan ada yang bertanya misalnya kayak, tapi kan nggak menurut KPBI dan yang lain kayak begitu. Nah, era itulah ketika di dunia digital ini kita harus berusaha untuk menyesuaikan apa yang lagi ramai saat itu kan. Berusaha untuk masuk ke ke pikiran mereka gitu kan, supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Itu dengan cara apa ya? Dengan cara berkomunikasi seperti mereka, seperti itu. Nah, gaya bahasa copywriting ini dengan audiens bisa menciptakan kedekatan atau proximity dan kepercayaan. Seperti itu. Tergantung dari target audiensnya. Gunakan pointer dan heading gitu kan. Biasanya kita nulisnya seperti ini biasa dilakukan oleh situs yang namanya Jalan Tikus gitu kan. Jadi dibikin daftar isi, ini biasanya sebenarnya kawan-kawan IT yang memahami ya cara membuat pointer heading ini. Jadi heading adalah judul bagian artikel yang menjelaskan suatu informasi tertentu. Jadi penggunaan heading ini sangat penting ketika menulis artikel SEO. Seperti itu. Nah, tadi sebutin Pamade, ada yang namanya Yowas dan yang lain kayak gitu kan. Panjang artikel itu juga menentukan performance di Google. Biasanya itu kita membatasi, ini kan Yowas menyarankan minimal 300 kata ya. Cuman saya sih biasanya bikin 500 kata sih gitu kan. Karena apa? Karena dengan semakin panjang artikel, semakin lengkap dan semakin komprehensif informasi yang kita berikan gitu kan. Dan artikel panjang biasa punya penjelasan lebih lengkap sehingga bisa memberikan manfaat lebih ke pembaca gitu. Pembaca lebih senang sih seperti itu. Lalu kedua, artikel panjang yang SEO friendly cenderung memiliki lebih banyak heading, gambar. Jadi dalam artikel panjang itu kita bisa lebih banyak bermain dengan gambar gitu kan, dengan heading atau dengan backlink segala macam gitu kan. Dan artikel yang lebih panjang itu biasanya meningkatkan risiko bounce rate gitu kan. Karena orang akan terus membaca nih. Tapi ya jangan ketika satu artikel jangan tulisan semua, mungkin disisipi dengan gambar gitu kan.
3 paragraf, 4 paragraf gambar, 3-4 paragraf gambar kayak gitu kan. Jadi pembaca juga lebih senang gitu kan. Apalagi kalau ditambahin dengan video ya, video YouTube di embed atau apa gitu. Nah ini yang tadi promosikan artikel SEO Anda gitu kan. Jadi ketika sudah bikin artikel supaya untuk menaikkan menaikkan performance dari artikel itu bisa mempromosikan di media sosial gitu kan. Promosi di grup gitu, di grup keluarga atau di grup komunitas dan lain-lain gitu kan. Pasti Iwo ini kan ada grup ya, grup sendiri ya. Nah, itu bisa dipromosikan terus dia bikin artikel, wah saya bikin artikel ini gitu. Promosikan juga di forum online yang relevan gitu kan. Dan jangan spam gitu kan. Karena kalau spam takutnya nanti artikel itu dilaporin. Misalkan terus-terusan nih si A nih spamming terus gitu kan, artikel terus gitu kan. Dikit-dikit artikel, lama-lama keganggu juga orang ya. Gitu. Bikin mailing list sebenarnya zaman dulu ya. Mailing list itu zaman dulu, cuma sekarang itu sekarang ini orang lebih banyak ke grup Facebook atau ke grup WhatsApp ya. Pasang plugin share gitu kan. Ini lebih ke teknis sih di website Bapak Ibu seperti itu. Jadi semakin sering di share, semakin luas jangkauannya, semakin banyak yang membaca seperti itu. Potensi yang membaca. Ini beberapa sosial media marketing yang bisa digunakan gitu, sosial media platform gitu kan. Jadi ingatlah bahwa setiap sosial media itu memiliki memiliki ciri khas audiensnya masing-masing. Kayak misalkan Bapak Ibu membuat artikel tentang tentang produk-produk yang biasa digunakan oleh orang-orang yang orang-orang yang sesepuh lah misalkan gitu kan, orang yang sepuh gitu kan. Ya Facebook gitu betul Bu. Gitu kan. Pasti di sini Bapak Ibu ada yang punya TikTok nggak di sini? Ada. TikTok. Sering bermain TikTok. Posting segala macam. Lebih banyak di Facebook atau di TikTok? Facebook. Berarti udah ketahuan umurnya Bu. Oh enggak, masih 34 Bu itu. Oh tapi ini boomer ya Bu. Gitu. Jadi Facebook itu kebanyakan saya juga punya Facebook sih Bu gitu kan. Nah kemarin saya ketemu dengan mahasiswa, saya tanya masih punya Facebook nggak? Nggak ada yang tahu itu Facebook gitu. Oh iya oke. Berarti udah beda audiensnya nih. Nah makanya kalau misalkan kita ingin membuat artikel ke mahasiswa gitu, untuk konsumsi mahasiswa, ya kita jangan pakai Facebook gitu kan, tapi lebih menggunakan mungkin TikTok atau Instagram gitu. Dan kalau misalkan kita ingin membuat artikel yang mungkin ke arah profesional gitu kan, atau misalkan pekerjaan atau berbagi ilmu tentang jurnalistik, SEO segala macam, itu kita gunakan di LinkedIn. Jadi setiap media, setiap sosial media itu memiliki karakter masing-masing. Ya. Dan penggemar masing-masing, betul. Penggemar masing-masing. Saya juga penggemar Facebook gitu. Karena lebih enak gitu. Apalagi yang Friendster gitu kan. Udah lama itu. Lawas banget ya gue. Lawas banget ya. Nih, Bapak Ibu pasti zaman MSC ya, MSC di mana nih? Merasakan pasti. Udah tuh. Dulu kalau Friendster itu, saya juga setia dengan Friendster, MySpace gitu kan. Facebook nggak terlalu ini. Cuma ketika kayaknya kalau punya Facebook bisa punah nih kita, akhirnya punya Facebook gitu kan. Sama kayak misalkan itu dosen-dosen luar negeri juga sekarang main TikTok Bu gitu kan. Iya, supaya nggak punah Bu. Mencegah kepunahan ya. Saya juga main TikTok sekarang gitu kan, supaya sebenarnya bisa ini sih, informasinya lebih lebih banyak juga gitu kan, seperti itu. Jadi dan biasa banyak orang menyalahkan bahwa YouTube itu adalah media gitu kan. Tidak, YouTube itu adalah platform gitu kan. Medianya adalah orang yang memiliki YouTube tersebut gitu kan. Jadi ini adalah medium. Beberapa orang masih menganggapkan bahwa YouTube itu adalah media sebenarnya. Misalkan dia protes ke YouTube-nya gitu. Misalkan ada Deddy Corbuzier atau berita siapa suara gitu kan yang berkenan di YouTube gitu kan. Minta di take down, tapi ke YouTube-nya mintanya ya salah itu. Harusnya minta ke medianya. Karena YouTube ini hanya medium. Pun demikian dengan Facebook,
LinkedIn dan lain itu hanyalah medium seperti itu. Berarti kok masih berbicara tentang media, baik media sosial maupun media online, baik yang mengartikan masyarakat itu kayak mengartikan media sosial dan media online itu disamakan atau sama. Nah, terus untuk kedua sendiri seperti apa? Bukan media online sama media sosial dan mana perbedaannya? Oke, sebenarnya perbedaan cukup jelas ya. Media sosial itu adalah medium gitu kan. Itu ibaratnya kayak apa ya? Kita di media nih gitu kan. Sosial media itu kayak kalau di koran itu ada lopernya lah, kayak gitu kan, lopernya. Kalau misalkan mau protes, pasti kan ke lopernya ya, ke medianya ya. Misalkan ada berita tentang apa nih, berita yang hoax atau apa gitu kan, ya nggak mungkin lopernya dimaki-maki kan gitu kan. Kita kan pasti kan protesnya ke si medianya gitu kan. Sebenarnya itu yang masih orang salah artikan gitu, bahwa media sosial adalah sebuah media gitu. Ada media di apa ya? Misalnya ada satu media gitu kan, dia protes ke Instagramnya atau apa gitu kan, bahwa media sosial itu atau Instagram dan lain-lain hanyalah medium gitu. Di Jerman itu sudah ada pemisahannya bahwa ini platform media sosial, ini protesnya gitu kan, bahwa ini media gitu kan. Cuma sekarang orang itu masih bercampur-campur ya. Betul. Mereka belum menyadari bahwa media sosial itu adalah ya platform gitu kan. Medianya itu adalah ya media yang dengan syarat-syarat yang sudah pasti ya media itu seperti itu. Lalu ya itu tidak, kalau itu tidak punya berhukum, saya kan tidak mungkin harus berhukum dari teman-teman. Iya. Media sosial ya. Iya. Ketika ada langsung meriakan maupun protes, berarti itu tidak bisa melakukan hak jawabnya. Kalau tidak mereka bisa melakukan hak jawabnya. Nah, media sosial ini kalau ingin protes bisa ke ini, misalkan ke DM Instagram. Jadi kan ada sekarang fenomena namanya homeless media, Pak. Homeless media itu adalah media-media yang tidak memiliki website, tapi dia memiliki Instagram. Banyak lah contohnya, kayak video itu merapian cover kayak gitu kan, merapian cover segala macam gitu kan. Ya rumah dia ini di media sosial. Iya, pencegatan gitu kan. Rumahnya di media sosial itu gitu kan. Tapi bukan berarti media sosial itu adalah medianya dia gitu kan. Tetap aja, misalkan saya mau protes ke perapian cover nih, kayak mungkin nyolong video saya misalkan gitu kan. Ya pasti akan protes melalui Instagram, tapi bukan ke Instagramnya. Tapi Instagram itu memberikan fitur kita untuk mereport akun tersebut gitu loh. Jadi si Instagram ini bisa kita bilang penghubung antara penjembatan antara audiens dengan si medianya tersebut kayak gitu. Cuman ya audiensnya tentunya berbeda-beda ya, apa yang di Instagram atau di TikTok dan lain-lain kayak gitu Bang. Kayak gitu. Cuman mungkin kalau media sosial tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Iya, nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya kalau misalkan nggak ada badan hukum apa ya, kita tidak bisa, misalkan si perapian cover itu salah gitu kan ya, kita tidak bisa berlindung di bawah Dewan Pers kan. Gitu kan. Kalau misalkan media, ya tentunya kan bisa berlindung di bawah Dewan Pers gitu kan. Waktu itu ada beberapa salah satu podcastnya Inaya Wahid, Inaya Wahid itu punya podcast tentang HAM, namanya Hamburger Podcast namanya kalau nggak salah. Nah waktu itu pernah datang ke kami gitu kan, karena dia itu bukan media kan. Dia itu hanya, ya kayak Deddy Corbuzier itu sebenarnya bukan media dia, gitu kan. Dia datang sebenarnya buat ini sih, buat menggandeng suara, karena gimana pun juga membutuhkan media. Kalau misalkan apalagi dia sering mengangkat isu-isu yang sensitif ya. Kalau misalkan mengangkat isu sensitif, pasti rawan dilaporkan, dilaporin atau apa gitu kan. Makanya itu dibutuhkan media untuk apa ya? Karena media itu kan punya yang namanya Dewan Pers kan yang mengatur seperti itu, kayak gitu Bu. Seperti itu.